Dapatkan motivasi hidup untuk raih sukses sejati dalam Smart Motivation. Smart Motivation bersama Eloy Zaluhu, the one and only theocentric motivator, sales training, expert and performance consultant. Selamat mengikuti. Indonesia, selamat malam. Apa kabar smart listeners di manapun Anda berada di seluruh pelosok Nusantara? Kami doakan Anda dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun juga, senantiasa dikaruniakan rezeki yang berlimpah, kesehatan yang mumpuni, aktivitas fisik yang sangat luar biasa, sehingga hari ini merupakan hari Anda. Nah, ada orang yang bilang kalau jodoh tuh gak kemana gitu ya, berpisah sebentar tapi ketemu lagi, gabung lagi. Nah, sama hari ini juga, satu kebanggaan saya bersama dengan Pak Eloy Zaluhu. Tentunya saya kangen banget untuk nyebutin jabatan beliau selaku founder and master teacher of TML, Theocentric Motivation and Leadership, Rev Sales Trainer, NLP, Licensed Practitioner, Team Alignment Facilitator, and Organizational Culture Consultant, and he is Director of Capstone Asia, Servitama, dan CSA. Selamat malam Pak Eloy. Selamat malam Mas Daniel, dan seperti biasa saya menyapa dengan good morning, good morning, good morning. Selamat pagi. Selamat pagi. Gimana long time no see, sehat ya Pak Eloy ya? Alhamdulillah, luar biasa Mas Daniel, kita ketemu lagi ya. Yes. Hari ini kita bahas satu hal yang sebetulnya masuk dalam rangkaian series ya, tentang 7 tekanan psikologis dunia kerja dan juga bisnis, The Changing World of Work, part yang kelima. Nah, ini mungkin sekedar mengingatkan untuk Anda smart listeners yang beberapa edisi lalu sudah sempat konsentrasinya full. Nah, kita akan coba recap sedikit, review sedikit ya Pak Eloy ya. Yes. Agar bahasan ini bisa rampung sesuai dengan waktunya. Silakan, take your time Pak Eloy. Baik, thank you Mas Daryl, smart listeners dan sahabat TML dimanapun berada. Sekali lagi bersambung doa, semuanya sehat, aktivitas lancar, dan bahagia. Amin. Yes Mas Daryl, ini sudah part yang kelima. Dan sejak part pertama saya sudah sampaikan bahwa saya ini terpicu oleh pengajaran seorang modern philosopher, namanya adalah Alain de Botton. Jadi saya juga akan kembali menyebut nama beliau beberapa kali malam ini, karena memang beliau lah yang membuat saya berpikir panjang mengenai topik ini, dan saya belajar juga dari beliau. Apa yang kita bicarakan adalah bahwa dunia kerja berubah, dan dunia kerja yang berubah itu menyebabkan tekanan psikologis. Dan kalau dikaitkan dengan laporan dari WHO pada tanggal 20 Juni 2022, saya membaca dari situs kompas.com bahwa menurut WHO ada hampir 1 miliar orang di dunia mengalami gangguan kesehatan mental. Dan itu berarti kalau dunia ada hampir 8 miliar jiwa, maka itu berarti 12,5% dari antara penduduk dunia mengalami ya yang disebut dengan gangguan kesehatan mental tadi. Nah, saya cenderung memikirkan hal-hal seperti ini, dan penyebabnya apa? Nah, tentu banyak Mas Daryl, bisa karena ya COVID-19, bisa karena tekanan ekonomi, bisa karena penyakit berkepanjangan, banyak sekali. Tetapi juga ternyata dari modern philosopher Alain de Botton juga mengungkapkan bahwa manusia-manusia seperti kita yang bekerja itu juga rentan kalau tidak hati-hati mengalami hal yang demikian. Nah, karena itu saya membahas sejak minggu lalu ada tekanan yang pertama, work and love, pekerjaan dan cinta. Bahwa kita harus mengerjakan pekerjaan kita dengan cinta, harus mencintai pasangan kita dengan cinta, tetapi ternyata itu adalah tekanan yang begitu berat. Nah, kenapa itu berat? Saya sudah sampaikan di part yang pertama, dan apa yang menjadi solusinya. Saya sudah berbicara dari sisi TML-nya. Dan semua yang kita bicarakan ini sebetulnya adalah pengajaran motivasi pada umumnya, Mas Daryl. Jadi yang saya sebut sebagai
motivasi umum, motivasi populer yang berpusat pada diri sendiri, sehingga sangat baik. Saya pun mengajarkannya sejak awal dari tahun 2005. Tetapi inti dari pembahasan kita adalah supaya para pendengar tidak hanya memikirkan dan menerima motivasi itu saja, nggak boleh hanya satu sisi. Jadi saya selalu mengatakan another side. Ada sisi yang lain dari motivasi yang keren itu. Dan kalau kita tidak memahami sisi yang lain ini, kita nanti rentan akan mengalami yaitu masalah kejiwaan itu. Termasuk misalnya tekanan yang kedua, peluang yang sama, ayo semua berjuang, kamu pasti bisa. Benar, bagus, tapi hati-hati, ada sisi lain, sisi gelap dari kata-kata tersebut. Semua orang punya kesempatan yang sama, tapi kita bisa berakhir dengan iri hati. Meritokrasi, semua orang mendapatkan kesempatan, tetapi minggu lalu saya menyebutkan, semua yang kita bicarakan itu memang baik kalau Anda berhasil mendapatkan apa yang Anda perjuangkan. Tapi Mas Daryl, berapa banyak orang di luar sana sudah berjuang sekuat tenaga, belum dapat. Orang-orang seperti ini harus dibekalin dengan sisi lain dari kehidupan. Dan itulah yang kita bicarakan supaya tidak berakhir dengan tekanan psikologis, apalagi berakhir seperti yang dilaporkan WHO tadi, masalah kejiwaan. Demikian Mas Daryl. Baiklah, kita perlu break sebentar Pak Eloy, nanti kita sambung lagi di sesi berikutnya. Tetapi solusi dari semua permasalahan yang disampaikan oleh Pak Eloy tadi, ujungnya akan bermuara kepada hadirnya TML sebagai sebuah pilihan alternatif, tentunya ini sebagai prinsip hidup dan juga kepemimpinan. Nah, bagaimanakah bahasan di poin yang berikutnya? Poin yang kelima, yaitu meaning atau makna. Nanti kita bahas lebih detail di sesi yang berikutnya. Tetap bersama kami. Kabar gembira. Kini program TML Practitioner tanpa kriteria khusus hadir untuk seluruh masyarakat Indonesia. TML adalah singkatan dari Theocentric Motivation and Leadership yang merupakan model pembelajaran dan juga pelatihan dalam bidang motivasi dan kepemimpinan yang diintegrasikan dengan pemahaman spiritual. Pelatihan TML Practitioner dilakukan secara virtual bersama para Certified Theocentric Motivator terpilih dan Eloy Zaluku sebagai Founder and Master Teacher of TML. Ayo, dapatkan penawaran khusus dengan sistem TSA atau transfer semampu Anda. Terbatas untuk 100 orang pendaftar pertama. Segera daftarkan diri Anda melalui WhatsApp di 0813 983 98127 atau 0818 089 09199. Jadilah TML Practitioner dan ukir jejakmu. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Ketika kewarasan diri menjadi hal yang paling utama di sela-sela Anda beraktivitas, karena kita pernah mengenal istilah work, life, and balance ya, adanya keseimbangan antara kehidupan, pekerjaan, dan juga kehidupan pribadi kita atau me time yang orang sering bilang itu. Nah, 2 minggu lalu sudah disimpulkan bahwa setiap orang yang memiliki pegangan berupa prinsip hidup dan kepemimpinan atau life and leadership principles ini tidak semakin insecure dan kehilangan kewarasan diri. Tetapi jangan khawatir, TML hadir sebagai pilihan alternatif, sebagai prinsip hidup, dan juga kepemimpinan di tengah perkembangan teknologi informasi dan juga digitalisasi. Saya masih bersama dengan Pak Eloy Zaluku, dan kita akan coba masuk poin yang kelima, tentang tekanan psikologis, tentang meaning atau makna. Saya nggak mau so tahu nih Pak Eloy, jadi mungkin langsung dijabarkan agar lebih komprehensif dan Smart Listeners juga bisa paham nih. Oh ya, sebelum jabaran, kita undang Smart Listeners untuk bisa berinteraksi. Silakan ya, Smart Listeners bisa berinteraksi di 2 kanal kami. Yang pertama di kanal WhatsApp 0812 11 12 959 atau lihat kami audiovisual di kanal YouTube Smart FM. Anda bisa berkomentar, like,
share, dan jangan lupa subscribe. Jadi nggak ketinggalan nih video-video Pak Eloy yang kami upload di kanal YouTube Smart FM. Oke, let's rock Pak Eloy, silakan. Yes, thank you Mas Daryl. Smart listeners dan sahabat TML, kita sekarang diskusi tentang tekanan psikologis yang kelima. Ya. Dan ini tentang meaning atau makna. Dan seperti tadi saya sampaikan di awal, saya akan menyebut lagi nama Alain de Botton ini, modern philosopher. Dia mengatakan bahwa sebagian besar anggota masyarakat dunia berada dalam pekerjaan yang salah. Tidak semua, tetapi banyak yang berada dalam pekerjaan yang salah, dan ini ya, menciptakan tekanan psikologis yang besar. Beliau juga mengatakan bahwa sebetulnya hal yang sangat penting di dalam dunia kerja itu bukan komputer, bukan teknologi yang sekarang kita sedang nikmatin, tetapi sesungguhnya adalah the brain, otaknya manusia ini. Nah, tetapi otak manusia ini kita belum benar-benar menemukan cara, Mas Daryl, untuk bisa menggunakannya secara andal dan menggunakannya secara maksimal. Hal yang kita inginkan adalah tentu saja menyelaraskan antara potensi yang dimiliki oleh otak kita masing-masing dengan tugas yang dikerjakan sehingga menghasilkan karya terbaik untuk kesejahteraan bersama. Jadi itu yang digarisbawahi oleh Alain de Botton, dan tentu saja saya setuju. Itulah sebab di sini saya juga men-sharingkannya. Nah, hal yang sulit itu gini loh, smart listeners. Coba nanti ya, saya juga berharap ada pendengar yang mau sharing pengalaman nih, Mas Daryl. Mungkin pernah berpindah ya, termasuk berpindah industri, atau bahkan yang tadinya seorang pekerja kemudian menjadi seorang pengusaha, atau seorang pengusaha kemudian berbanting setir dan sekarang menjadi seorang karyawan. I don't know, tetapi itu sebenarnya hal yang tidak mudah. Kenapa? Karena ketika kita mulai mengerjakan sesuatu dan kita setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun di sana, untuk bermanuver, untuk berbelok, itu tantangan tuh. Bayangkan kalau kita ngumpulin anggota keluarga gitu ya, entah itu istri, suami, atau kita ngomong sama papa, kepada saudara-saudara kita, dan kita mengatakan, I need to talk, saya mau ngomong. Kita baru ngomong itu aja tuh, anggota keluarga dan teman-teman kita udah mulai curiga. Kayaknya gue tahu nih, kayaknya gue udah curiga dari dulu. Emang nggak bener nih orang nih ya, ini pasti ada apa-apa nih. Lalu kita mulai mengatakan, saya selama ini memang seorang accountant, tapi sebenarnya saya bukan accountant. Nah, gitulah kira-kira. Saya memang selama ini praktek dokter, tapi sebetulnya saya bukan dokter. Loh, gimana sih? Kamu tuh jago kok. Nah. Sebenarnya saya tuh mau jadi guru TK. Ya, ini sebagai contoh. Dan itu menggemparkan rumah tangga kita, membuat teman-teman kita berpikir, mana mungkin sih? Ya. Nah, itulah sebab kenapa akhirnya banyak orang yang they are not happy. Mereka tidak happy dengan apa yang mereka kerjakan, tetapi they stay there anyway. Mereka tetap mengerjakannya karena nggak mudah untuk bermanuver, berganti pekerjaan, dan itulah yang menyebabkan terjadinya tekanan psikologis itu. Nah, tetapi kalau kita masuk lebih dalam, Mas Daryl, sebetulnya yang lebih dalam lagi itu apa sih? Yang kita cari itu kan tujuan sebenarnya. Jadi salah satu tekanannya adalah kita mungkin berada dalam pekerjaan yang salah, itu betul. Dan tekanan atau tantangan lain, kita berada dalam pekerjaan yang terlihat bagus di atas kertas, tetapi kita mulai sedikit bosan. Nah, ini nih. Nggak tahu, Mas Daryl pernah merasa bosankah di tempat kerja? Tapi itu juga kita mau tanya kepada teman-teman. Mungkin 1 bulan, 2 bulan terakhir, ya lu gue jenuh di tempat kerja ya. Itu juga tekanan. Nah, kita mau ngomong sebenarnya kenapa ya itu bisa terjadi, rasa bosan, rasa jenuh. Kalau sehari 2 hari oke, tapi kalau udah berbulan-bulan, wah itu bisa makan fisik itu, Mas Daryl. Tunggu Pak Eloy, mohon izin, kita pernah diskusi masalah ini dan Pak Eloy pernah curhat juga sama saya tentang masalah pekerjaan ya. Kalau nggak salah lepas dari sebuah grup consulting ya. Iya. Benar. Cerita. Sedikit singkat. Karena ini ada hubungan sama meaning dan juga makna, Pak Eloy. Exactly.
Jadi tahun 2003 itu kan saya bekerja di sebuah perusahaan consulting di Jakarta ini. Saya suka dengan apa yang saya kerjakan, tetapi ya itu sesuatu terjadi yang saya merasa I don't belong here anymore. Saya Oke. merasa tidak di sini tempatnya dan akhirnya saya memutuskan untuk resign. Nah, yang menarik adalah waktu itu saya dekat dengan seorang wanita. Saya belum menikah, itu kan tahun 2003. Saya baru menikah 2008 dan saya baru bertemu dengan pacar saya yang kemudian nanti menjadi istri tahun 2004. Jadi 2003 itu saya dekat dengan seorang wanita dan saya ingat sekali. Itu saya ketemu dia dan dia geleng kepala. Dia mengatakan, "What happened to you? Kamu kenapa keluar? Kamu nggak boleh keluar. Kamu harus tetap di sana." Jadi dia tidak mendengarkan apa yang saya mau katakan. Dia sudah judgment duluan bahwa you are not supposed untuk berhenti. Yes. Well, tetapi saya membuktikan kepada dia bahwa it was a good decision. Itu adalah keputusan yang baik waktu itu. Walaupun saya tidak mengatakan bahwa semua orang harus resign. Bukan. Yang sedang saya sampaikan adalah semua orang harusnya mengerti, memahami dirinya, dan itulah yang TML sedang lakukan sebetulnya, Mas Daryl. Kan dari tahun 2000 saya sudah memikirkan mengenai theocentric motivation and leadership itu. Dan saya selalu mengatakan dari mana sih datangnya TML itu. Tahun 2000 saya membaca hasil survei dari Gallup yang melakukan namanya Employee Engagement Survey. Mencari tahu berapa banyak masyarakat Amerika waktu itu, karyawan-karyawati, pegawai yang mereka survei, yang bangun pagi dan memberikan yang terbaik dalam pekerjaannya. Dan saya membaca hasil survei itu tahun 2000, 22 tahun yang lalu. Dan saya nggak suka hasilnya. Karena hasilnya hanya 26% pegawai karyawan-karyawati yang bangun pagi dan memberikan yang terbaik dalam pekerjaannya, engage dengan pekerjaannya. Yang lain tidak memberikan yang terbaik, dan itu menggelisahkan saya, Mas Daryl, karena saya bertanya, berapa besar kerugian negaranya, kerugian perusahaannya, kerugian keluarganya, dan kerugian orang itu gara-gara dia bangun pagi dan tidak mengerjakan yang terbaik. Dan itu sebetulnya sudah saya pikirkan dan mulai mencari apa solusinya. Dan itu juga salah satu pemicu kenapa tahun 2003 itu saya merasa saya harus lebih serius memikirkan mengenai hal ini. Dan nanti tahun 2012 survei yang sama dilakukan di Southeast Asia, di Asia Tenggara, dan hasilnya semakin menyedihkan karena hanya 12 atau 13% saja dari pegawai karyawan-karyawati yang disurvei di Asia Tenggara yang bangun pagi memberikan yang terbaik. Itulah kenapa saya gelutin TML itu, karena saya percaya itu menjadi solusinya. Demikian, Mas Daryl. Ini saya coba hubungkan ya, Pak Elo ya, dengan banyak kisah orang-orang sukses di bidangnya ketika dia menemukan satu momentum untuk memutuskan tidak melanjutkan aktivitas sebelumnya. Ya kan seperti Pak Elo tadi, dan juga banyak smart business yang punya contoh kasus-kasus udah ngerasa bosan, ngerasa jenuh dengan tekanan sehingga memutuskan untuk pindah. Tetapi kan ada satu yang menggelayut di pikiran saya, Pak Elo. Apa sebetulnya arti meaning atau makna dari keputusan itu? Ini yang perlu kita gali lebih dalam, Pak Elo. Very good. Jadi ini ya, ada dua pemikiran mengenai meaning ini. Alain de Botton sendiri kan dia mengaku sebagai seorang ateis, tetapi adalah orang yang juga tidak menghina agama. Ini yang saya suka dari Alain de Botton. Dia tidak percaya Tuhan itu ada karena dia ateis, tetapi dia tidak menghina agama. Namun demikian, tetap ketika dia berbicara mengenai meaning of life and meaning of work, dia berangkat dari pemikiran sebagai seorang ateis, yang artinya adalah ketika nanti dia memberikan solusinya adalah ya sudah, kamu sukanya apa, ya kerjakanlah itu. Itu berbeda dengan pemahaman theocentric motivation and leadership. Karena theocentric motivation and leadership, namanya theos, seperti yang sudah kita bicarakan berulang kali, Mas Daryl, yang jadi pusatnya itu kan Tuhan. Tidak berbicara agama,
tetapi berbicara mengenai spiritualitas. Jadi it is not what I want, bukan apa yang ku mau, tetapi kira-kira penciptaku itu mau apa gitu loh. Nah, jadi kalau kita bicara nanti mau apa, maka itu berbicara mengenai tentu saja memberi manfaat kepada orang lain, dan itu berbicara tentang oke, saya setuju. Pada akhirnya bicara mengenai passion. Ya udah, memang itu ada hubungannya dengan Eloy sukanya apa. Kalau saya menjadi seorang pembicara, menjadi seorang penulis, ya memang karena saya suka membaca, suka menulis, dan suka berbicara. Tetapi saya melakukan itu bukan hanya karena bertanya, aku sukanya apa? Bukan, tetapi penciptaku kira-kira menciptakanku untuk apa. Sementara seperti itu, Mas Daryl. Baik, kalau gitu sementara kita break dulu aja ya. Kita di sesi berikutnya ya. Baik, Spesialis, komentar Anda masih kami tunggu. Dan untuk Anda yang sudah bergabung secara audiovisual di kanal YouTube, silakan berkomentar dan jangan lupa like, comment, dan juga subscribe ya. Anda mau share juga boleh, karena ini video-video yang berhubungan dengan insight, inspirasi, dan juga edukasi yang menarik di setiap program Smart FM, termasuk di program Smart Motivation kali ini. Kami akan segera kembali setelah jeda iklan komersial berikut ini. Eloy Zaluhu, Founder and Master Teacher of TML, Theocentric Motivation and Leadership, kembali memberikan kesempatan kepada 25 orang terpilih untuk menjadi Certified Theocentric Motivator batch kelima tahun 2022. Jadilah Theocentric Motivator and Professional Sales Trainer dengan konsep pelatihan yang menggabungkan pemahaman spiritual dengan ilmu motivasi dan strategi penjualan yang tepat. Dilatih secara langsung oleh Master Teacher Eloy Zaluhu, dapatkan sertifikasi dan legalitas untuk mengajarkan materi pelatihan Theocentric Motivation and Rave Sales Principles di seluruh Indonesia dengan peluang penghasilan hingga 25 juta rupiah per satu hari training, bahkan lebih. Pelatihan dilaksanakan secara virtual online pada hari Jumat dan Sabtu 16-17 September dan 23-24 September 2022. Dapatkan penawaran khusus yang terbatas hanya untuk batch 5 tahun 2022. Potongan hingga 80% dari investasi normal. Syarat dan ketentuan berlaku. Segera daftarkan diri Anda ke 0813 983 98127 atau 0818 0890 9199. Be the next certified Theocentric Motivator and Rave Sales Trainer. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluhu. Smart Motivation. Oke, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Motivation bersama dengan Pak Eloy Zaluhu, dan hari ini kita masih bicara tentang 7 hal yang perlu kita perhatikan ya terhadap tekanan psikologis dunia kerja dan juga bisnis pastinya. Nah, seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Eloy Zaluhu tadi di awal, mengutip dari situs kompas.com, ada berita-berita dengan judul WHO hampir 1 miliar orang di dunia alami gangguan kesehatan mental. Bahkan menurut data PBB, jumlah penduduk dunia sudah mencapai sekitar 7,94 miliar jiwa per Juli 2022. Artinya hampir 12,5%, dan angka ini terus meningkat setiap tahunnya. Nah, mungkin kita perlu tahu juga nih, apa penyebab gangguan kesehatan mental itu. Yang pertama, selain karena dampak pandemi COVID-19, ada juga keretakan rumah tangga, kehilangan pekerjaan, bisnis yang bangkrut, perpisahan dengan orang yang disayang, penyakit, dan juga lain-lainnya. Nah, sehubungan dengan poin-poin yang kita sampaikan tadi, ternyata ada banyak tipe atau jenis-jenis tekanan yang perlu kita ketahui, dan ini akan lihat dari perspektifnya TML. Karena TML hadir sebagai pilihan alternatif, sebagai prinsip hidup, dan juga kepemimpinan. Pak Eloy, kita lanjutkan, silakan. Thank you Mas Daryl, smart listeners dan sahabat TML. Kita akan segera selesaikan tekanan psikologis yang kelima mengenai meaning. Dan yes, saya setuju juga ada pemikiran Alain de Botton lain mengenai meaning ketika beliau mengatakan bahwa pekerjaan menjadi bermakna setiap kali kita merasa bahwa melalui pekerjaan kita itu membantu manusia lain. Ini menarik nih. Jadi dia bilang begini, you are
in some ways either reducing suffering or increasing pleasure. Jadi melalui pekerjaan kita itu kita mengurangi penderitaan orang, atau melalui pekerjaan kita meningkatkan kebahagiaan, sukacita mereka. Bahwa dalam ukuran tertentu, sekali lagi kita melakukan either way, mengurangi penderitaan atau meningkatkan kesenangan. Nah, beliau kemudian menjelaskan bahwa kesenangan bisa dalam skala besar, Mas Daryl. Sebagai dokter, melakukan operasi jantung dan berhasil menyelamatkan nyawa. Wah, itu pasti nggak bisa dibeli dengan uang tuh, ya kan ya? Seorang presenter seperti Mas Daryl, ketika ketemu dengan pendengar dan berkata, Mas Daryl, thank you banget loh. Aku seneng banget bisa belajar banyak dari talk show yang dihostkan oleh Mas Daryl misalnya. Sama sebagai pembicara juga begitu. Jadi ketika kita tahu bahwa apa yang kita kerjakan ini menolong orang lain. Tapi bisa juga ya sekedar hal-hal kecil. Misalnya ada orang yang dia suka ya bikin kue, terus dia kasih ke temennya dan temannya happy. Dan kemudian itu membawa makna dalam hidupnya. So yang dikatakan oleh Alain de Botton sebetulnya adalah pastikan bahwa apa yang Anda kerjakan itu bermakna untuk orang lain. Makna itu apa? Either itu mengurangi penderitaannya atau meningkatkan kesenangannya. Tentu kalau kita bicara dari sisi spiritual, ya jangan kesenangan yang kemudian senang sih mabok-mabokan. Ya kan arahnya bukan ke sana gitu ya. Senang sih gue jadi jual drugs nih. Ya nggak begitu maksudnya. Tetapi hal-hal yang berhubungan dengan hidup yang bermakna. Hidup yang baik. Itu kira-kira Mas Daryl. Jadi tekanan sosial tekanan psikologis dalam dunia kerja ketika kita bekerja tapi kita kehilangan makna, dan Alain de Botton mengatakan makna itu kamu bisa dapatkan ketika kamu menemukan bahwa apa yang kamu kerjakan itu mengurangi penderitaan orang lain atau meningkatkan kesenangan yang baiknya. Begitu Mas Daryl. Baik, berarti ini semua tergantung dengan niatnya bagaimana kita memberikan kontribusi terhadap orang lain ya Pak Eloy ya. Absolutely. Yes, Mas Daryl. Pak Eloy, mohon maaf, ini kita lanjutkan sampai habis di 7 atau bagaimana? Ya. Kita langsung ke 6. Saya sih berharap kalau bisa kita selesaikan hari ini. Supaya minggu depan bisa muncul dengan topik yang baru. Tapi let's see, kita lihat bagaimana perjalanan kita, Mas Daryl. Saya cukup banyak penasarannya nih kalau ngomongin masalah ini. Kayaknya nggak mungkin selesai hari ini, Pak Eloy. Ya udah, saya ikut aja. Gimana? Saya masuk aja. Oke, kita langsung masuk deh ke poin yang ke-6 ya, tentang specialization atau spesialisasi. Ini kan banyak orang yang mengatakan, ya orang hebat, orang yang sukses itu adalah orang yang memahami tentang apa yang ia kerjakan. Dia spesialis di bidang itu. Oke, Pak Eloy, apakah memang ini juga menjadi sebuah poin penting yang harus kita perhatikan dari 7 cara atau 7 tekanan psikologis di dunia kerja dan juga bisnis? Apa yang kurang dari spesialisasi? Kan banyak orang yang ngerasa udah spesialis di bidangnya, udah enak dong, duit udah ngalir, bahkan yang paling ekstrim adalah lu nggak usah cari duit yang nyari gitu loh. Nah, bagaimana ini masuk kok ke dalam 7 tekanan yang Pak Eloy maksudkan, dan bagaimana TML melihat hal ini? Yes, Mas Daryl, thank you. Sebenarnya sejak tekanan psikologis yang pertama, saya selalu mengatakan 7 ini semuanya baik. Tetapi ada sisi buruknya, itu yang kita bicarakan. Dan kalau kita tidak memahami sisi buruknya, disitulah kerentanan kita untuk mengalami gangguan kejiwaan, seperti yang dilaporkan WHO tadi, bisa terjadi. Nah, tadi bicara mengenai meaning misalnya, itu bagus banget gitu ya. Dan tapi ya itu, kita bisa kehilangan meaning tersebut ketika kita fokus misalnya, saya dapat gaji yang lumayan kok, ya sudahlah, bosan ya nggak apa-apalah, nggak usah ada meaning juga nggak apa-apa. Tapi sebetulnya itu sisi yang kemudian bisa membuat kita tertekan dalam jangka panjang. Nah, bicara mengenai specialization, ini juga keren. Saya bahkan ya di dalam buku saya yang pertama yang terbit tahun 2008, itu saya ada satu bab mengenai pentingnya fokus ini loh, specialization ini. Dan bahkan itu ada orang bernama Adam Smith ya, sebagai filsuf dan ekonom pertama mengamati bahwa
Bila 20 orang dikhususkan untuk bekerja membuat, katakan ada sebuah produk ya, pin misalnya, maka akan lebih banyak pin yang dibuat dalam satu hari dibandingkan dengan satu orang yang mengerjakan semua proses produksinya dari A sampai Z hanya satu orang aja. Jadi Adam Smith itu mengatakan jauh lebih baik kalau orang itu spesialisasi aja. Dia mengerjakan di bagian A, yang orang lain mengerjakan bagian B, karena itu jauh lebih produktif. Ekonom Italia juga sama, ya, yang dikenal dengan Alfredo Pareto itu, kan ada hukum Pareto namanya. Dia menulis bahwa Anda dapat mengukur kekayaan masyarakat tergantung pada tingkat spesialisasi yang ditunjukkannya. Jadi kalau ada seorang, let's say seorang driver online misalnya, atau sebagai seorang karyawan pegawai, lalu kemudian dia pulang, dia bikin sendiri makan malamnya. Bagi Vilfredo Pareto, ini masyarakat yang tidak makmur. Kenapa? Dia mengerjakan, dia udah bekerja di kantor, udah narik taksi, udah jadi presenter, jadi motivator. Nyampe di rumah, dia mengerjakan makanan sendiri juga. It doesn't work. Jadi memang dunia mengajarkan kita harus spesialisasi. Cuman, justru saya sampaikan begini. Ada cumannya nih ya. Ada sisi gelapnya. Nah, sisi gelapnya itu adalah berhubungan dengan meaning dan tujuan dan makna hidup yang kita bicarakan di bagian sebelumnya, Mas Daryl. Ini kalimatnya. Semakin spesialisasi masyarakat suatu negara, semakin besar kemungkinan mereka kehilangan makna hidup. Nah, ini menarik. Maksudnya gimana ya? Semakin terspesialisasi masyarakat suatu negara atau suatu kota, mereka itu semakin kehilangan makna hidupnya. Loh, kok bisa? Karena makna muncul dari skala dan waktu. Ini dalam banget. Ini dari Alain de Botton, seorang filosofer. Dia mengatakan begini, karena makna itu muncul di dalam skala dan waktu. Maksudnya apa nih? Alain de Botton mengatakan begini. Beberapa tahun lalu, dia melakukan sebuah proyek penelitian di Inggris. Dia bertanya kepada banyak orang, apa pekerjaan impian kalian? Lalu jawaban mereka yang paling populer adalah bed and breakfast dan buka toko kue. Ini penelitiannya. Boleh nanti setuju, boleh tidak, tapi ini penelitiannya. Yang mayoritas mengatakan, saya mau buka toko, ya. Ada tempat menginap satu malam dan mereka dapat breakfast, atau saya buka toko kue. Bahwa menjalankan B&B dan toko kue sebenarnya adalah pekerjaan yang detail banget loh itu, sehingga bisa menuntut banyak waktu dan tenaga. Tapi pertanyaannya, sebenarnya apa yang dianggap sebagai pekerjaan fantastis sehingga banyak yang dia teliti menginginkan pekerjaan dan bisnis itu? Dia kemudian menyimpulkan, fantasi yang sebenarnya adalah bahwa seseorang dapat melihat dan merasakan dalam waktu yang relatif singkat proses melayani orang lain. Orang datang ke tempat, let's say penginapan 1-2 malam itu, lalu dia memberikan kamar, dia memberikan makanan, dan kemudian kalau ada orang datang ke toko kue, dia bisa melihat makna dari yang dia kerjakan itu terhadap kebahagiaan orang lain. Now, dia menyimpulkan kemudian manusia menyukai skala waktu yang relatif singkat. Kenapa kita pergi menonton, atau nggak usah lah, kita menonton pertandingan sepak bola atau permainan sepak bola, atau kita menonton bioskop? Dia mengatakan karena waktunya relatif singkat, 1-2 jam. Bayangkan kalau permainan sepak bola 2 bulan atau 2 tahun, orang pasti nggak suka. Bayangkan kalau ada film di bioskop 2 minggu lamanya, orang pasti tidak suka. Jadi para filosofer ini kan meneliti sesuatu, mengobservasi sesuatu, dan menarik kesimpulan dalam kehidupan manusia. Dan mereka mengatakan, spesialisasi, yes, it is good. Tetapi spesialisasi itu juga hati-hati loh. Kenapa? Karena akhirnya spesialisasi itu membuat kita tidak melihat, tidak merasakan meaning dalam pekerjaan, dan itu berhubungan dengan waktu dan tempat tadi. Di dalam satu kantor, Mas Daryl, ada pekerjaan-pekerjaan yang begitu spesifik.
tetapi dia kemudian tidak bisa melihat ujung dari pekerjaannya itu terlalu jauh karena end usernya kejauhan. Oke. Dia di pabrik dan dia nggak tahu ini produknya akan kemana, ini siapa yang akan merasakannya. Dan saya tahu Mas Daril mau break dulu. Ya. Silakan Mas Daril. Oh, yang saya bilang kan nggak cukup kan kita bahas dengan hari ini. Jadi mohon izin besok kita lanjut ya minggu depan. Siap. Oke, baik. Smart Listeners, Anda jangan kemana-mana. Kita akan coba kembali setelah jeda iklan komersial berikut ini. Tetap bersama kami. Kabar gembira. Kini program TML Practitioner tanpa kriteria khusus hadir untuk seluruh masyarakat Indonesia. TML adalah singkatan dari Theocentric Motivation and Leadership yang merupakan model pembelajaran dan juga pelatihan dalam bidang motivasi dan kepemimpinan yang diintegrasikan dengan pemahaman spiritual. Pelatihan TML Practitioner dilakukan secara virtual bersama para Certified Theocentric Motivator terpilih dan Eloy Zaluku sebagai Founder and Master Teacher of TML. Ayo, dapatkan penawaran khusus dengan sistem TSA atau transfer semampu Anda. Terbatas untuk 100 orang pendaftar pertama. Segera daftarkan diri Anda melalui WhatsApp di 0813 983 98127 atau 0818 089 09199. Jadilah TML Practitioner dan ukir jejakmu. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Kita sudah sampai di sesi yang terakhir dalam program Smart Motivation bersama dengan Pak Eloy Zaluku, Director of Capson Asia Servitama dan CSA tentang 7 tekanan psikologis dunia kerja atau bisnis. Nah, ini sekali lagi semuanya akan bermuara dari sebuah solusi yang bisa Anda temukan di TML ya. Jadi TML ini hadir sebagai pilihan alternatif, sebagai prinsip hidup dan juga kepemimpinan di tengah perkembangan teknologi dan informasi. Ini sengaja saya alang-alangin biar nggak kelar hari ini karena dari apa yang menjadi sebuah pengalaman ketemu langsung dengan Pak Eloy ini nggak pernah bisa selesai dengan waktu yang singkat. Jadi boleh, saya masih meyakini kalau kita bicara masalah spesialisasi Pak Eloy kan ini balik lagi nih, kalau orang bertanya kok Mas Daril dan juga Pak Eloy kenapa masuk ke dalam poin 7 tekanan psikologis ya, bicara masalah spesialisasi itu kan sekolahnya aja butuh dana khusus, pengalamannya juga luar biasa. Pak Eloy, seperti contohnya Pak Eloy lah, orang yang spesialis berbicara di bidang TML, itu kan nggak setahun 2 tahun belajarnya, ada jatuh bangunnya, mengikuti proses-proses kehidupan yang sepertinya itu nggak pernah terpikir terjadi, tapi terjadi gitu loh. Dan bahkan Pak Eloy mengatakan ada sisi negatifnya. Boleh nggak Pak Eloy di-review sedikit lagi, apa saja sisi negatif yang atau dark side-nya dari spesialisasi ini sendiri? Kok bisa masuk ke 7 poin yang perlu diperhatikan? Yes, Mas Daril, dan tadi saya sampaikan begini ya, kita sampaikan dulu. Tidak semua spesialisasi yang dimaksudkan dalam kalimat Alain de Botton ini. Spesialisasi seperti kita, itu seperti saya, mengajarkan TML atau tadi, sejak pagi sampai jam 4:30 tadi itu saya ngajar. Dan itu bisa langsung bersentuhan dengan penikmat dari jasa, manfaat yang kuberikan. Maka spesialisasi di situ menjadi good, menjadi oke. Tetapi ada spesialisasi di dalam industri-industri tertentu yang begitu spesialisasinya mereka, tapi nggak bisa melihat hasil dari karyanya itu secara cepat dan secara nyata. On progress ya. Karena tadi itu Alain de Botton mengatakan kita manusia yang mau tuh melihat hasil karya kita itu dalam waktu yang relatif singkat. Maka dia memberikan contoh seperti kita menonton pertandingan sepak bola atau kita menonton film di bioskop. Kita kenapa suka? Karena nggak lama, 2 jam selesai.
Kalau menjadi 2 minggu atau 2 bulan, kita pasti tidak happy. Dalam pekerjaan juga begitu. Ada pekerjaan-pekerjaan yang very specialized dan tidak semua. Ada, tadi betul Mas Daril bilang saya specialized dalam bidang let's say TML atau leadership, organizational culture, tapi spesialisasi itu langsung bersentuhan dan saya lihat manfaat dari apa yang saya kerjakan. Tetapi semakin hari semakin banyak spesialisasi tertentu yang dia tidak langsung tidak melihat makna, meaning, manfaat dari apa yang dia kerjakan, karena di dalam proses bisnisnya, di dalam chain-nya itu, rantai bisnisnya itu, antara dia dengan si penikmat akhir, end user-nya terlalu jauh. Dan itu yang kemudian menyebabkan terjadi tekanan di dalam jiwanya. Sehingga akhirnya Alain de Botton mengatakan kepada para pemilik perusahaan, para manajer, bahwa ayo manage-lah tim Anda seperti memanage toko kue katanya. Apa itu? Berikan mereka pekerjaan yang dalam hitungan 1, 2, 3 bulan itu mereka bisa melihat manfaatnya. Bahkan bisa pertemukan mereka atau biarkan mereka melihat testimoni dari orang-orang yang menggunakan hasil kerja mereka itu. Kalau memang rantai pasoknya itu chain dari bisnisnya terlalu panjang dan ada orang-orang yang mengerjakan 1, 2, 3 hal dan dia nggak bisa melihat manfaat dari apa yang dia kerjakan, kumpulkanlah testimoni dari orang-orang yang menggunakan itu supaya mereka bisa melihat, oh, pekerjaanku itu bermanfaat kepada orang yang sakit itu ya. Itu yang penting. Jadi spesialisasi tidak semuanya, tapi ada spesialisasi tertentu yang kemudian perlu dibantu supaya dia lihat makna dari apa yang dia kerjakan. Demikian Mas Daril. Oke, baik. Pak Eloy, ini kita coba ke WhatsApp dulu ya Pak Eloy. Ada beberapa pertanyaan dan juga komentar. Yang pertama dari Rini. Selamat malam Pak Eloy. Mas Daril lagi. Thank you Ibu Rini. Saya mau langsung menanyakan Pak Eloy. Hampir 12 tahun saya bekerja di sebuah perusahaan swasta. Dan jujur, awal-awalnya saya begitu menikmati. Sehingga kok pekerjaan ini atau profesi yang saya jalani ini, itu punya makna ya buat diri saya. Tapi lama-kelamaan kok mulai jenuh. Akibat mungkin rutinitas yang monoton, yang itu saja. Nah, bagaimana caranya agar saya bisa kembali menemukan meaning atau makna dalam aktivitas yang saya lakukan? Dan apakah dengan pemahaman TML ini bisa dengan cepat atau butuh proses untuk menemukan makna yang hilang tersebut? Terima kasih. Wow, luar biasa Bu Rini. Saya jawab dari pendapat Alain de Botton dulu ya. Beliau mengatakan begini, makna hidup, meaning, datang dari melayani orang lain. Dan keuntungan bisnis datang dari melayani orang lain. Jadi bagi Alain de Botton, dan sampai di sini saya setuju, bahwa kalau Bu Rini merasa kehilangan meaning di tempat kerja, bisa jadi karena sisi melayani itu menjadi hilang. Karena makna hidup, meaning of life, datang dari melayani orang lain. Pertanyaannya adalah, apakah Bu Rini di dalam mengerjakan pekerjaannya sehari-hari, itu sadar sesadar-sadarnya, I am doing this to serve others. Nah, itu dari Alain de Botton. Nah, saya sekarang masuk ke TML. Di dalam buku TML ada satu bab, itu saya menuliskan mengenai meaning of life. Dan itu ada 5 tahapan, Mas Daril. Tahapan yang pertama adalah knowing God and yourself. Mengenal Tuhan dan diri sendiri, apapun iman, agama, keyakinannya. Dari knowing, mengenal Tuhan dan diri sendiri, nanti saya mengatakan pasti akan muncul di tahap yang kedua. Apa itu? Berbicara mengenai loving God and others. Mencintai Tuhan dan mencintai orang lain, apapun agama, suku, dan tipe kepribadiannya. Dari loving others, itu nanti berbicara mengenai serving others. Nah, ketemu dengan Alain de Botton ini. Kalau dia dari awal sudah serving others, saya TML ada di nomor 3. Nggak mungkin bisa melayani orang lain kalau kita tidak mencintai yang menciptakannya.
Nggak mungkin kita bisa mencintai yang menciptakan manusia kalau kita tidak mengenalnya. Jadi knowing kepada loving. Loving kepada serving yang ketiga. Nah, yang keempat nanti berbicara mengenai enjoying. Menikmati. Dan kalau saya di nomor 4 sudah menikmati di dalam melayani orang lain, artinya saya menikmati pekerjaan itu, maka muncul yang terakhir namanya sharing. Kita akan menceritakan pekerjaan itu. That's why mungkin Mas Daryl juga, ya ampun nih Om Elo ya, dari 1000 tahun lalu gue bareng dia ngomong TML, ini malam ini TML lagi. Memang karena begitu Mas Daryl. Kenapa? Karena tahapannya adalah begitu. Dari knowing, mengenal, yang kedua mencintai, dari mencintai kemudian melayani, dari melayani orang lain, karena itu bagian untuk melayani sang pencipta itu, maka enjoying, aku mencintai, aku menikmati ini, dan karena itu lah gue disuruh sharing apa lagi, wong ini yang paling aku sukai. Itu kira-kira Mas Daryl. That's a meaning atau makna ya. Pak Eloy, 1 menit loh. Cepat banget. Kan nggak habis kan kalau kita bahas poin yang terakhir kan. Ya udah sepakat. Saya menyampaikan bahwa Mas Daryl sebuah kehormatan bisa berbagi panggung dengan Mas Daryl. Terima kasih. Dan tentu saja semua teman-teman yang ada di Radio Smart FM selalu kehormatan untuk berbagi panggung. Dan senang sekali karena kita nggak ada capeknya, nggak ada lalahnya, sampai larut malam tetap menginspirasi Indonesia karena ada meaning di sana. Yakin banget saya. Ada meaning di sana dan kita memang tidak tahu berapa orang yang mendengarkan kita sih. Berapa orang yang hatinya iya benar-benar. Dan berapa orang yang benar-benar tertransformasi. I don't know. Tetapi kita satu hal, kita ikhlas, kita niatkan semua perjuangan ini, dan kita yakin pasti ada manfaatnya untuk Indonesia dan untuk para pendengar. Demikian Mas Daryl. Wow. Next week kita akan bahas finalnya tentang poin yang ke-7 yang mungkin masih perlu menjadi sebuah perhatian ketika Anda memang sudah merasakan sebuah tekanan di bidang pekerjaan. Tapi kita masih rahasiakan ya Pak Elo ya. Yes. Nah, nanti kita rahasiakan ya. Demikian malam hari ini, terima kasih seperti sudah bergabung bersama kami. Jangan lupa Anda bisa coba like, comment, share, dan juga subscribe video-video yang sudah kami tayangkan di kanal YouTube Smart FM, termasuk video perbincangan saya dengan Pak Eloy Zalukhu di program Smart Motivation. Kita ketemu lagi pekan depan, malam hari. Coba kita ajak Anda untuk lebih merenung tentang kehadiran manusia di muka bumi, termasuk saya, Anda, dan semuanya. Saya Daryl Adam. Saya Eloy Zalukhu. Katakan, yes I can. Keep the smile. Be the connection. Telah Anda ikuti Smart Motivation bersama Eloy Zalukhu, the one and only theocentric motivator, sales training, expert, and performance consultant. Terima kasih dan sampai jumpa. Eloy Zalukhu, founder and master teacher of TML, Theocentric Motivation and Leadership, kembali memberikan kesempatan kepada 25 orang terpilih untuk menjadi Certified Theocentric Motivator batch kelima tahun 2022. Jadilah Theocentric Motivator and Professional Sales Trainer dengan konsep pelatihan yang menggabungkan pemahaman spiritual dengan ilmu motivasi dan strategi penjualan yang tepat. Dilatih secara langsung oleh Master Teacher Eloy Zalukhu, dapatkan sertifikasi dan legalitas untuk mengajarkan materi pelatihan Theocentric Motivation and Rave Sales Principles di seluruh Indonesia dengan peluang penghasilan hingga 25 juta rupiah per 1 hari training, bahkan lebih. Pelatihan dilaksanakan secara virtual online pada hari Jumat dan Sabtu 16-17 September dan 23-24 September 2022. Dapatkan penawaran khusus yang terbatas hanya untuk batch 5 tahun 2022. Potongan hingga 80% dari investasi normal. Syarat dan ketentuan berlaku. Segera daftarkan diri Anda ke 0813 983 98127 atau 0818 0890 9199. Be the next certified Theocentric Motivator and Rave Sales Trainer.